Perkenalkan, nama saya Sila Safira, NPM 216610281 dari kelas A, Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan: keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu. Oleh Arifin, 2004, 170. Suatu cara atau aturan menulis kata dengan huruf Porwardminta, 1976. Cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf menurut disiplin ilmu itu Taringan, 1985. Suatu cara atau peraturan dalam penulisan suatu bahasa yaitu kata melalui huruf-huruf menurut disiplin ilmu bahasa. Dapat disimpulkan bahwa ejaan merangkup penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan melambangkan bunyi ujaran dan antarhubungan antara lambang-lambang itu, atau pemisahan dan penggabungannya dalam satu bahasa. Ejaan ada dua macam, yaitu ejaan fonetis dan fonemis. Ejaan fonetis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, setelah mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa. Yang kedua ada ejaan fonemis, ialah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau huruf, sehingga jumlah lambang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambang dalam fonetis. Jenis-jenis ejaan. Ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut Van Ophuijsen. Van Ophuijsen yang merancang ejaan itu dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Mamur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Yang kedua, ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan baru tersebut diberi julukan dengan ejaan Republik. Ejaan Melindo. Pada akhir 1959, Sidang Peruntusan Indonesia dan Melayu atau Slamet Mulyana Syekh Nasir bin Ismail, Ketua, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama bertahun-tahun berikut mengurungkan peresmian ejaan tersebut. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden RI meresmikan pemakaian ejaan Bahasa Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. Ejaan Van Ophuijsen, ejaan Suwandi. Huruf J untuk menulis kata-kata jang, pajah, sajang. Huruf OE diganti dengan U, yaitu guru, itu, umur. Huruf OE untuk menulis kata-kata goeru, itoeu, itoe, oemoer. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K, seperti kata-kata tak, pak, maklum, rakyat. Tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema untuk menulis kata-kata makmur, akal, tak, pak. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti anak-anak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkaian dengan kata yang mengikuti, seperti di rumah, di kebun, ditulis, di karang. Perbedaan ketiga jenis ejaan yang pernah dan sedang berlaku dalam aspek penghurufan dapat dilihat dalam tabel berikut. Ejaan yang disempurnakan. Suatu cara atau peraturan dalam penulisan suatu bahasa, yaitu kata yang meliputi penulisan huruf, singkatan, akronim, angka, dan bilangan, penggunaan tanda baca, serta pelafalan dan peraturan dalam penyerapan unsur asing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.